Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Balik lagi nih bersama aku Eka Nurwidia. Oke teman-teman YouTube, jangan bosan-bosan ya nonton video aku dan nonton tentang trik and tips atau pembahasan tentang apapun itu, karena aku bikin konten ya dari komentar-komentar kalian gitu. Dimana sekarang pun aku bikin konten, ada yang request dong kak ke aku, katanya gimana caranya untuk kita sebagai pemula ingin melakukan penjualan via live gitu kan, atau via live streaming di Facebook gitu. Nah di sini aku akan bahas semuanya sesuai pengalaman aku pribadi. Yang masih penasaran kok bisa sih ya si kakak ini kok live-nya kayak enjoy gitu, nggak malu atau gimana gitu kan. Nah buat kalian yang masih bertanya-tanya, aku di sini akan bahas semua pekerjaan pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nah sebelum ke yang enak-enaknya aja gitu kan, jualan via live kan harus tahu dulu nggak enaknya tuh kayak apa gitu kan. Nah di sini aku akan bahas semuanya sampai habis gitu. Nah buat kamu yang kepo, kamu jangan lewatkan video aku ini ya. Kalian harus nonton video aku ini sampai habis, dan jangan lupa juga harus dukung gitu kan. Dukung aku dengan cara di subscribe, di like, dan di share ya video aku gitu. Nah buat kamu juga yang mau bertanya seputar dunia online shop, dunia marketplace, boleh langsung aja komen di bawah. Nah sebelum ke pembahasannya, di sini aku mau ngucapin dulu terima kasih ke kakak yang udah tanya ke aku seputar online shop atau seputar penjualan atau seputar apapun itulah ya di konten aku gitu. Jadi aku inisiatif untuk menjawabnya di konten ini gitu kan, supaya lebih update aja gitu. Kalau di komentar kan terlalu panjang ya, terlalu panjang dan kataku sih kurang mengerti gitu. Tapi kalau misalnya kita jelaskan dijelaskan dengan detail gitu, pasti insya Allah kalian bisa ngerti ya. Nah ini kita ngobrol aja ya. Sebenarnya sih aku dulu memulai live itu cuman main-main ya, karena aku sering buka Facebook, aku sering upload barang. Awalnya aku upload barang di beranda dulu, terus alhamdulillah feedbacknya baik dari teman-teman Facebook aku, pada nanya ini harganya berapa, karena aku mulai berjualan itu dari SMP kelas 1 ya. Kelas 1 itu aku udah jualan apapun itulah yang bisa dijual. Jualan sepatu aku jualan sendal, jualan make up, jualan apapun itu aku jual. Yang penting itu bisa nambahin uang jajan gitu kan. Sampai makanan pun aku pernah jualan. Aku pernah bawa makanan ke sekolah, aku pernah bawa coklat, aku pernah bawa makanan ringan yang dibungkusin 2000-an itu loh temen-temen. Nah aku jualan di pasar, pernah gitu kan, jualan di pasar pernah. Kalau jualan di pasar sih masih baru-baru ya. Kalau jualan di pasar, kalau dari zaman sekolah itu aku jualnya online, sampai aku pulang sekolah nganterin barang ke rumahnya kayak gitu. Nah itu lumayan itu, tapi sebuah pengalaman gitu kan, sebuah pengalaman berharga. Kalau aku ini ya Allah, mentalku kok kuat banget gitu kan, bisa jualan kayak gitu. Karena kebanyakan orang zaman dulu-dulu itu kalau sekolah itu malu ya, bukannya kita pengen jualan tapi malah anak sekolah itu malu gitu. Tapi kalau bagi aku sih itu bukan malu, tapi itu peluang yang sangat baik untuk menambahkan uang. Jadi lagi anak sekolah gitu, pengennya kan yang instan gitu kan, yang pengen ada, apalagi yang banyak duitnya, banyak uang jajannya, ya kita memanfaatkan teman-teman kita yang loyal itu dengan kita jualan. Kita nggak perlu malu gitu ya, biarin aja orang mau ngomong seperti apa. Nah itu awalnya aku bisa seperti sekarang gitu, jualan dan alhamdulillah stok barang gitu. Nah sebelumnya juga saat aku upload barang, aku itu mencari supplier ya, mencari supplier yang emang barangnya itu bisa dijual atau enggak gitu. Aku juga pernah loh teman-teman ketipu. Ada yang pesen barang ke aku, barangnya nggak ada, jadi aku bingung, barangnya nggak bisa dijual gitu kan. Kita udah kasih tawaran ke teman, terus temennya jadi beli, saat kita mau beli lagi ke suppliernya tapi barangnya nggak ada. Kadang sampai pernah udah transfer barangnya nggak dikirim gitu. Itu juga pernah, apalagi di
anak sekolah gitu kan yang baru memulai bisnis ketipu. Nah itu aku juga pernah ngalamin teman-teman. Nah terus kenapa aku bisa live? Aku pertamanya cek target pasar ya, karena aku suka dengan jualan baju. Dari dulu aku emang suka jualan baju, tapi sebelum ke baju dulu aku tuh jualan yang lain-lain dulu, jualan tas, jualan sepatu, jualan make up, jualan baju anak, pokoknya semua adalah aku jualin ya, yang penting bisa jadi uang gitu kan. Tapi dari semua barang yang aku jual, aku paling suka dan paling cocok dengan fashion aku suka sama jualan baju, karena entah kenapa ya suka aja gitu. Tapi aku sendiri nggak terlalu suka sama baju, jadi nggak setiap ada model aku pakai gitu kan, tapi aku jual. Kalau setiap ada model baru aku jual, bukan aku pakai loh ya. Nah seperti itu. Nah aku tuh upload barang di Facebook ya, upload barang di beranda sebelum ada marketplace. Aku upload di beranda Facebook, terus aku lihat banyak yang komen nih, bagus-bagus komennya, tanyain barangnya ready atau enggak. Alhamdulillah saat itu aku, walaupun memang barangnya belum ada di aku, tapi barang di supplier tuh udah ada gitu kan. Jadi saat yang pesen aku langsung buru-buru ngambil ke suppliernya tersebut. Nah, alhamdulillah itu lancar ya, lancar. Alhamdulillah berjalan setahun 2 tahun lancar kayak gitu. Aku dropshipper, aku reseller dulu, nggak langsung stok barang sampai sekarang. Banyak launching baru Shopee, aku jualan di Shopee. Sampai sekarang aku sudah memiliki follower 1.500 ya. Di Shopee memang masih sedikit ya, tapi alhamdulillah lah ya, dari perjuangan aku dulu merintis jualan di Shopee sampai sekarang memiliki 1.500 followers gitu. Itu bukan hal mudah kan, dengan catatan penjualan yang alhamdulillah sudah mencapai lebih dari 10 juta gitu kan. Penjualan di Shopee lebih lah, 10 juta lebih. Kalau dihitung dengan tahun sekarang dan tahun-tahun kemarin itu udahlah sampai 100 juta mungkin itu ada ya. Dari aku reseller, dropship, dari aku ngambilin barang dari orang. Tapi kalau nyari yang real, aku stok barang itu mungkin ada sampai feedbacknya 20 juta lah ya, kalau dari dulu gitu. Kalau sekarang masih ya alhamdulillah lah, ada keuntungan yang alhamdulillah gitu kan, gak bisa aku jelasin di sini. Nah terus aku bakalan bahas juga pertamanya live gimana, terus kok aku bisa sih enjoy gitu dalam live, dalam jualan. Kayak itu nggak mudah, memang itu nggak mudah. Dan aku pengen kasih tahu juga nih ke kalian, untuk memulai live itu kalian harus kuatin dulu mental ya. Pertama-tama kalian harus kuatin mental dulu. Yang kedua, kalian harus cek target pasar. Cek target pasar itu bukan kita ngecek ke pasar bukan ya teman-teman, bukan kita cek misalnya aku bilang kamu cek target dulu laku atau enggak, bukan itu maksudnya. Cek target pasar itu kalian harus ngecek dulu di lingkungan kalian itu yang mendominan banyaknya itu sukanya apa gitu. Misalnya di lingkungan tempat tinggal kalian itu belum ada nih yang jualan baju, atau yang belum ada ini yang kreditin baju. Nah kalian cobalah jual baju ke teman-teman kalian, tawarin gitu. Ini aku jualan baju nih, atau aku nih jualan sendal, nih aku jualan tas. Nah kalau misalkan saat kalian meredikan barang tersebut dan teman-teman terdekat kalian pada beli, berarti target pasar kalian itu baju, sendal, atau tas tersebut yang kataku tadi. Jadi semua dijual, kalian nggak bisa kayak gitu. Kalian harus konsisten dalam satu bidang penjualan, karena kalau saat semua penjualan kalian lakuin jual, nanti bingung penghitungan omsetnya gitu kan. Tapi oke lah kalau bagi pengusaha yang besar, saat kalian sudah berkecimpung di baju, udah kebayang semuanya, datanya, apapun modalnya, kalian boleh tuh. Kalau misalnya kalian sudah berkecimpung lama, sudah cocok lah di usaha yang pertama, kalian mau buka usaha yang kedua itu boleh. Kalau misalnya kalian sudah berkecimpung lama dan kalian sudah mengerti kan tentang penjualan tersebut. Nah jadi awalnya kayak gitu teman-teman, kalian harus memiliki mental yang kuat dan harus mengetahui tentang target dulu, target pasarnya seperti apa. Tapi kalau misalkan kalian jualannya via live streaming di Facebook, kalian sebenarnya nggak perlu juga sih menentukan target pasar gitu kan. Jadi kalian ya jual aja apa yang serak gitu di hati kalian. Kayak misalnya seraknya pengen jualan apa nih, seraknya pengen jualan
baju, atau sereknya pengen jualan sepatu, atau sereknya pengen jualan tas. Nah, kalian harus pilih salah satu itu sereknya yang apa, sereknya yang mana jualannya. Terus kalian ready dengan misalnya modal 5 juta awal, atau modal dengan awal 2 juta kayak gitu. Terus kalian ya udah, kalian coba live di Facebook gitu. Buat kalian yang masih bingung gimana caranya mulai live di Facebook, kalian bisa lihat dulu, tonton dulu orang yang jualan di Facebook, dia kayak gimana nih penjualannya. Nah, kan bisa ikuti, karena aku juga awalnya seperti itu teman-teman. Sebelum aku memberanikan diri untuk live, aku juga lihat dulu nih orang jualannya kayak gimana ya. Oh, orang jualannya kayak gini nih promosinya. Nah, langsung dari situ aku ikutin orang tersebut live, tapi ya dengan cara kamu sendiri, bukan ngikutin dia harus dengan logatnya kalian ikutin, enggak gitu. Ini mah ngikutinnya misalnya si orang itu promosinya bagus nih kayak gini. Nah, kalian harus cari ilmunya juga dengan cara nonton si orang yang sedang jualan. Nah, kayak gitu. Nah, terus kalian praktekin, kalian pas udah kalian nonton si orang ini live, kalian harus praktekin langsung. Nanti juga dengan terbiasa kalian bakalan bisa live gitu. Sebenarnya live tuh gampang sih ya, kayak jualan biasa aja gitu, kayak kalian jualan di pasar, cuman bedanya kalau di live itu kita ngomong, terus kita ngoceh, terus gitu kan sampai ada orang yang beli. Nah, kalau di pasar kan kita diem aja nungguin orang datang. Nah, kayak gitu teman-teman. Tapi lebih banyak sih sekarang penjual yang online kayak gitu ya, penjual via live kayak gitu. Tapi sebelum kamu memulai ke bisnis live ini, kamu harus tahu juga tentang kelemahan dan kelebihannya. Kelemahannya kenapa? Atau kerugiannya kenapa? Kadang ada juga yang customer PHP gitu. PHP itu apa? Pembeli harapan palsu. Jadi saat kita udah ngoceh, terus kita ngomong promosi ini, promosi itu, di HP dia bilang, di live ini bilang fix, misalnya fix barang itu atau fix baju itu. Tahu-tahu saat kita rekap nomor kita diblokir. Tahu-tahu saat kita udah totalan nggak transfer, itu namanya PHP pembelinya. Nah, kita situ harus kuat mental. Ya mungkin itu bukan rezeki kita, nggak apa-apa. Nah, kita coba lagi. Nah, kalau aku tuh udah biasa ya. Kalau yang ngadepin customer yang PHP kayak gitu, aku udah biasa. Kalau ada yang PHP ya udah, mungkin bukan rezeki. Kita coba lagi live besok, atau kita coba lagi nanti live sore. Mudah-mudahan baju ini yang di PHP ada yang beli. Nah, kayak gitu. Nah, intinya saat kita mau menjalankan jualan live, kita harus kuat mental ya, kuat mental dan harus punya trik dan penawaran yang terbaik gitu sama customernya. Misalnya saat kita lagi promosi, ini baju yang aku pakai harganya 150 nih, dari harga normal 200 kak, boleh di order nih dengan warna yang ini. Nah, kayak gitu. Kayak pokoknya harus lihat lah. Sekarang mau lihat orang live banyak kok, di Shopee ada, di Facebook apalagi banyak, di Lazada juga ada. Coba deh kalian lihat orang yang live itu kayak gimana supaya kalian dapat ilmunya. Nanti kalau misalnya hati kalian udah kekeh pengen live, ya kita juga pasti bakalan bisa gitu. Intinya kalian harus ada kemauan aja gitu ya teman-teman. Pokoknya kurang lebih ya seperti itulah pengalaman dari aku saat aku, tapi itu belum keseluruhan pengalaman aku dalam berkecimpung di dunia online gitu. Kalau misalnya kalian masih kepo dengan pengalaman aku, boleh komen aja di bawah ya. Tentang apapun itulah boleh kalian komen di bawah, tanya seputar apapun itu boleh. Pokoknya kalian harus dukung aku deh supaya aku lebih semangat bikin konten gitu ya, dengan cara di subscribe, di like, dan di share teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga pembahasan kali ini bisa dimengerti oleh kalian. Kalau kurang jelas komen aja di bawah, aku pasti akan jawab dengan cepat dan dengan baik. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten aku yang selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu ya. Bye bye.